Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Indah Matasari, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang, dengan NIM 64211108 dari kelas 648B05 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab dan menjelaskan materi dari mata kuliah e-bisnis pada pertemuan pertama, yaitu tentang electronic business. Yang pertama atau nomor 1, saya akan menjelaskan tentang konsep e-business. Apa sih konsep e-business itu? E-business atau electronic business adalah suatu konsep bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis. E-business mencakup seluruh aspek operasional perusahaan yang dijalankan secara digital, mulai dari pemasaran, penjualan, manajemen, hingga layanan pelanggan. Dengan kata lain, e-business adalah cara perusahaan menjalankan operasionalnya dan berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, serta pemasok melalui platform online. Di dalam e-business juga mencakup berbagai elemen penting seperti e-commerce. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk didengar. E-commerce atau electronic commerce yaitu transaksi jual beli produk atau layanan secara online. Yang contohnya ada yang namanya B2C, business to consumer, yaitu transaksi antara bisnis dan konsumen yang dilakukan contohnya pada platform Netflix atau Spotify yang menyediakan hiburan langsung kepada penggunanya. Ada yang namanya B2B, business to business, transaksi antar dua bisnis. Contohnya perusahaan konsultan manajemen yang memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dan adapun C2C, customer to consumer, yaitu transaksi antar konsumen. Contohnya situs seperti jual beli OLX, di mana individu dapat membeli dan menjual barang bekas satu sama lain. Ada yang namanya e-marketing atau electronic marketing. E-marketing ini melibatkan penggunaan internet dan alat digital lainnya untuk mempromosikan produk atau layanan. Ada e-payment, pembayaran elektronik, metode pembayaran digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online. Ada e-collaboration, kerjasama antara bisnis, pemasok, atau pelanggan yang dilakukan melalui alat digital. Adapun bentuk dari e-business application. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning. ERP ini di dalam e-business, dengan kata lain, sistem operasi bisnis yang setara dengan sistem operasi Windows untuk operasi back office. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management, yang artinya kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real time berdasarkan kebiasaan beli, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Keuntungan utama dari e-business adalah efisiensi biaya yang rendah, akses ke pasar global di seluruh dunia, serta kemudahan transaksi yang memungkinkan kegiatan operasional berjalan 24/7. Namun, selain adanya keuntungan, ada pun tantangan yang dihadapi seperti masalah keamanan data dan persaingan global juga harus perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, e-business memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang, menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih besar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan. Contoh-contoh dari e-business yaitu seperti e-banking, kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Ada e-commerce, transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Ada e-learning, sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. E-mailing,
suatu sarana untuk mengirim, menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Yang kedua, saya akan menjawab, menjelaskan, serta menyebutkan usaha yang dapat dilakukan dengan kondisi lingkungan saat ini dalam konteks online. Usaha yang pertama yang bisa dilakukan menawarkan jasa desain grafis seperti membuat desain logo, banner, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa membuat, menjual, mendistribusi buku elektronik atau yang sering disebut dengan e-book dalam format digital yang dapat dibaca di perangkat elektronik manapun seperti smartphone, tablet, komputer, dan akses yang mudah di era digital ini. Dan usaha yang ketiga, kita bisa membuka pelatihan online atau konsultasi online seperti mengadakan webinar, video pembelajaran dengan berbagai pelajaran yang beragam. Contoh yang diminati seperti kelas bahasa asing dan metode pembelajaran pembuatan konten video secara dasar. Mungkin cukup itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai e-business, dari konsepnya, usaha-usahanya yang dapat dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik secara sengaja ataupun nggak sengaja, dari segi ucapan ataupun yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.